Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang deket banget sama keseharian kita semua, yaitu media sosial. Ini tuh kan kayak pedang bermata dua ya. Di satu sisi bisa jadi ladang dakwah yang luar biasa, tapi di sisi lain bisa jadi perangkap dosa yang gampang banget bikin kita tergelincir. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya biar kita bisa lebih bijak lagi di dunia maya. Coba deh, pernah gak sih kepikiran setelah kita capek-capek ibadah, ngumpulin pahala, tiba-tiba gara-gara satu komentar iseng yang kita ketik pakai emosi, semua itu bisa hangus. Agak ngeri ya kalau dipikir-pikir. Nah, ini pertanyaan penting yang bakal kita coba jawab. Zaman dulu, orang tua kita selalu bilang, jaga lisanmu. Nasihat itu bener banget. Tapi sekarang nasihatnya harus di-upgrade. Kenapa? Karena di era digital ini, jadi kita ya itulah lisan kita yang baru. Setiap huruf yang kita ketik di kolom komentar, setiap caption yang kita unggah, itu punya bobot yang sama. Bahkan mungkin lebih berat dampaknya daripada ucapan langsung. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Jari lebih tajam dari lisan. Ini bukan cuma kiasan loh, tapi kenyataan pahit di dunia maya. Lihat aja kolom komentar. Harusnya kan jadi tempat diskusi yang asik ya, tapi sering banget malah jadi arena pertempuran. Disitulah jari-jari kita bisa jadi senjata yang lebih tajam dan lebih menyakitkan. Dan ini dia beberapa contoh dosa digital yang kayaknya udah jadi pemandangan sehari-hari. Ujaran kebencian yang dibungkus kebebasan berpendapat, body shaming yang alasannya cuma bercanda, hoax apalagi soal agama yang disebar gitu aja tanpa cek dulu. Belum lagi debat kusir yang isinya cuman emosi sampai saling menghina bawa-bawa nama agama. Tanpa sadar kita gampang banget terseret ke sini. Terus di tengah semua kebisingan digital ini, pegangan kita apa? Nah, untungnya jawabannya itu sudah ada dalam Al-Quran yang relevan banget sama zaman sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Coba deh, kita perhatikan baik-baik. Ayatnya bilang, tidak ada suatu kata pun, bukan cuma kata yang diucapkan, tapi suatu kata pun. Itu artinya termasuk semua yang kita ketik. Coba bayangin, setiap kali kita ngetik komentar, bikin status, bahkan kirim emoji, ada malaikat Raqib dan Atid di kanan dan kiri kita yang siap mencatat. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhunn inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kalau ayat ini rasanya jelek banget buat anak medsos. Bener nggak? Ayat ini langsung nembak ke jantung masalah kita, prasangka dan mencari-cari kesalahan. Gampang banget kan kita curiga atau mikir jelek cuma dari lihat story orang. Atau jujur deh, seberapa sering kita kepo atau stalking akun orang cuma buat nyari-nyari aibnya. Ini tuh peringatan keras supaya jaga hati dulu sebelum jari kita bergerak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Yang artinya,
Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik, atau kalau tidak bisa, hendaknya dia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah aturan emas yang super praktis. Pilihannya cuma dua, ngomong yang baik atau diam. Diam di sini bukan berarti kita jadi pasif loh. Justru ini pilihan aktif yang butuh kebijaksanaan. Di dunia maya, diam itu bisa berarti nahan jempol buat enggak ikutan komentar negatif, nahan diri buat enggak nge-share berita yang belum jelas, atau bahkan sesederhana ya udah tutup aja aplikasinya. Jadi, poin utamanya adalah prinsip-prinsip dari Al-Quran dan hadis itu abadi, tidak lekang oleh waktu. Yang berubah cuma mediumnya, cuma arenanya aja. Konsep hifzul lisan atau menjaga lisan sekarang ini lagi berevolusi di zaman kita. Ini dia bentuk evolusinya. Kalau dulu kita fokus jaga omongan yang keluar dari mulut, sekarang penjagaannya jadi jauh lebih luas. Kita harus jaga komentar, jaga caption, jaga postingan yang kita share, bahkan jaga story yang cuma 24 jam itu. Medannya jadi lebih kompleks dan tanggung jawabnya jelas jadi lebih besar. Dan ini mungkin konsekuensinya paling menakutkan dari dosa digital, yaitu dosa jariah. Kita semua tahu kan ada yang namanya amal jariah. Nah, ternyata ada juga lawannya. Cuma satu postingan hoax atau fitnah yang kita sebar, kalau itu terus-terusan di-share orang lain, dosanya itu bakal terus ngalir ke kita, bahkan setelah kita meninggal dunia. Serem kan? Jejak digital itu abadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita udah bahas masalahnya, risikonya, seremnya kayak gimana, terus solusinya apa? Nah, tenang aja, ada kok sebuah filter yang praktis banget yang bisa kita pakai setiap saat sebelum jari kita beraksi. Namanya prinsip THINK atau THINK. Ini dia filternya. Anggap aja ini checklist 5 pertanyaan wajib sebelum kita posting, komen, atau nge-share sesuatu. T. True. Ini beneran fakta atau hoax? H. Helpful. Bermanfaat nggak buat orang lain? I. Important. Ini penting banget gitu buat disebarin. N. Necessary. Emang perlu banget ya saya ikut komentar di sini? Dan yang terakhir, K. Kind. Cara nyampenya udah santun dan baik atau belum? Kalau ada satu aja dari 5 ini jawabannya enggak, pilihan terbaik adalah tahan dan diam. Nah, dengan filter THINK tadi, kita bisa mulai mengubah permainan. Kita bisa pelan-pelan mengubah timeline kita yang tadinya mungkin berpotensi jadi ladang dosa menjadi ladang pahala yang subur. Pada akhirnya, kesimpulannya cuma satu. Media sosial itu netral, dia itu cuma alat. Ibarat pisau, bisa buat potong sayur, buat masak makanan enak, bisa juga buat melukai orang. Nilainya, apakah dia bakal membawa kita ke surga atau malah menjerumuskan kita? Itu semua 100% tergantung sama kita yang megang, ada di ujung jari kita masing-masing. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Nanti kelak di hari akhir, saat semua jejak digital kita dibuka lebar-lebar, kira-kira timeline media sosial kita itu bahkan jadi saksi atas apa? Jadi saksi kebaikan yang kita sebar, atau jadi saksi keburukan yang kita abadikan? Pilihannya ada di tangan kita, dimulai dari scroll kita yang berikutnya. Oke teman-teman, semoga insight ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.